Kenapa saya berwirausaha? Menurut saya, setiap manusia dilahirkan untuk menjadi orang yang hebat. Dan saya ingin kehebatan saya akan saya manfaatkan untuk usaha saya sendiri. Dan saya akan ingin menghebatkan untuk orang-orang di sekitar saya. Dengan cara mempekerjakan mereka, memperkayakan mereka, dan mengajak mereka untuk membangun bisnis saya, untuk menjadi bisnis yang besar, yang bisa berumur ratusan tahun, mempekerjakan puluhan ribu hingga ratusan ribu hingga jutaan tenaga kerja, dan kita bersama-sama akan menjadi hebat. Pemerintah telah menargetkan untuk mencetak ribuan pelaku usaha baru setiap tahunnya. Target ini ternyata mendapat respon positif dari masyarakat. Di Yogyakarta saja, terdapat banyak pelaku usaha dengan beragam jenis usaha yang digeluti. Potensi Yogyakarta sebagai pusat budaya, pendidikan, dan pariwisata memberikan peluang besar bagi tumbuhnya pelaku usaha, khususnya di industri kreatif. Nah, pemirsa, dari sejumlah profil pengusaha yang telah kami tampilkan, di dua sisi tentunya banyak pelajaran yang bisa kita petik, khususnya bagi Anda yang tertarik bergelut di dunia wirausaha. Salah satu yang bisa kita petik adalah komitmen pelaku usaha untuk memberikan kemanfaatan bagi sesama. Menjadi pelaku usaha yang mandiri memang tidaklah mudah. Kesulitan yang menghampiri terkadang membuat banyak wirausahawan yang terpaksa menghentikan usahanya. Namun, berbeda dengan sosok kita kali ini, dengan tekad dan kesadaran akan jiwa bisnis yang kuat, dia berhasil membuktikan bahwa kesuksesan bisa diraih oleh wirausahawan. Ikuti perjalanan saya hanya di dua sisi menjadi pengusaha papan atas lewat tas. Ya, ini dia Fandi, pelaku usaha kita kali ini. Pria berusia 27 tahun yang telah memiliki satu putra, sebenarnya memiliki background pendidikan di bidang akuntansi. Tak hanya itu, di masa kuliah, Fendi juga dikenal sebagai atlet sepak bola yang pernah bermain di klub ternama. Bahkan sempat memperkuat kesebelasan hingga meraih perunggu di Porda. Berkat prestasi itulah, Fandi sempat mendapat tawaran untuk bekerja di sebuah perusahaan BUMN. Namun, niatnya yang kuat untuk berbisnis ternyata membuatnya menolak tawaran pekerjaan yang cukup menjanjikan tadi. Fendi memang baru memulai usahanya tahun 2007. Namun, jangan salah, 7 tahun berjalan ternyata banyak pelajaran yang Fandi dapatkan dari menjadi wirausaha. Mulai ditentang orang tua, tertipu rekan bisnis, produk ditiru kompetitor, hingga sekarang memiliki usaha yang terus berkembang. Kira-kira apa ya kiatnya untuk bisa setangguh ini? Yuk, kita cari tahu rahasianya. Mari silakan. Lihat boleh Pak? Iya boleh. Ini punya Pak Fandi ya? Mas Iya. Fandi ya? Iya. Lagi ada di sini atau Ada Pak Fandinya. bisa ketemu Pak? Bisa saya antarkan. Kasih ya Mbak ya. Halo Mas Halo, Fandi. Mbak. Gimana? Nah, ini loh pemirsa yang namanya Mas Fandi. Saya pengen tanya-tanya boleh? Boleh. Kenapa sih Mas awal mulanya berpikir untuk berwirausaha? Bisa diceritakan sama pemirsa? Setiap manusia itu dilahirkan untuk menjadi hebat. Dan saya berpikir kenapa kehebatan saya nggak saya manfaatkan untuk usaha saya sendiri. Dan nantinya saya akan dari usaha saya akan menghebatkan untuk orang-orang lain di sekitar saya. Seperti itu, Mbak. Kenapa sih memilih atau tertarik dengan usaha tas? Awalnya saya dapat tempatnya dulu, Mbak. Kita dapat tempatnya dulu. Kiosnya ada di Jalan Mataram, di deretan sepatu-sepatu itu paling ujung. Dan di situ saya bingung kalau saya mau ikut jualan sepatu, saya rasa Kompetitornya sudah kompetitornya banyak. cukup lebih hebat daripada saya, padahal saya pemula. Nah, untuk itu
saya mencari alternatif supaya apa sih yang bisa disandingkan di antara sepatu dengan apa gitu kan. Saya cari untuk baju ternyata sudah, dan akhirnya saya pikir kenapa nggak tas dengan tas masih berkaitan dengan sepatu gitu. Identik ya? Iya, identik sekali. Akhirnya memutuskan untuk memulai usaha tas. Ya. Boleh saya lihat Mas, kira-kira mana aja mungkin dari desainnya Mas Fandi? Oh gitu, oke. Yang kebetulan dari deretan sini ini semuanya adalah produk kita. Menjadi pengusaha memang sudah cita-cita Fandi sekaligus didikan dari keluarganya. Tak heran kalau Fandi terbentuk memiliki keteguhan tekad dalam menjalankan bisnisnya. Salah satunya saat memulai bisnisnya, Fandi bahkan terpaksa menggadaikan SK pensiun papa tercintanya dan mengumpulkan pinjaman dari saudara-saudaranya untuk mengumpulkan uang sebesar 21 juta rupiah. Modal terkumpul, bukan berarti usaha berjalan dengan normal. Diawali dengan menekuni usaha, Fandi sempat tertipu dengan salah satu mitra kerjanya. Nah ini Mbak, ini adalah salah satu sampel produksi kita yang untuk tas-tas ceweknya ini adalah seperti contohnya lah. Wanita-wanita. Iya. Jadi kalau tadi yang di sana yang Cowok semua. yang cewek. Iya. Katanya tadi sempat cerita juga Mas Fandi pernah tertipu. Itu kronologis kejadiannya gimana itu Mas? Saya kenal dengan orang produksi, dia menawarkan kerjasama. Sistemnya itu saya nyetor modal dengan sampelnya, beliau yang akan mengerjakan. Tetapi di tengah jalan ternyata semua itu palsu. Dia tidak memproduksikan untuk kita, bahkan uangnya juga nggak tahu dikemanain. Akhirnya kita merasa ketipu di situ dan itu habis-habisan. Saya waktu itu juga ngerasa udah hampir bangkrut juga. Hampir bangkrut? Iya. Kerugiannya sampai berapa puluhan juta atau berapa juta mungkin saat itu? Soal nominalnya nggak terlalu besar, cuman waktu itu modal saya cuman untuk barang itu 8 juta, waktu itu yang tertipu 4,5 juta. Nah, waktu itu saya dapat bantuan dari teman, dia menawarkan untuk menjualkan barangnya, pembayarnya terserah sampai kita punya uang untuk membayarnya. Dan saat itu saya langsung mencoba untuk penjualan grosir. Saya menawarkan ke toko-toko dan itu adalah malah menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat buat saya sekarang. Sudah pernah tertipu, pastinya jadi pembelajaran. Antisipasinya seperti apa sih Mas? Karena saya pernah tertipu, saya belajarnya untuk lebih berhati-hati untuk bekerja sama dengan orang. Nah, di situ saya selalu ketika mau bekerja sama dengan orang, saya minta untuk bikin kontrak hitam di atas putih supaya dari segi hukum aman, kita pun tenang, beliau pun yang kerjasama dengan kita juga tenang. Ini adalah sangat menarik ya, dan juga pastinya penting untuk pemirsa di rumah. Kalau yang ingin berwirausaha, bekerja sama dengan orang lain, jangan mudah percaya dan dipastikan semuanya itu sudah tersistematisasi, ada kontrak di atas hitam putih. Benar nggak Mas ya? Ya benar. Jangan mudah percaya sama orang lain. Yep. Tuh kuncinya. Aktivitas di sini selain mungkin ini kan toko ya, Ya. kayaknya ada kantor juga Mas. Iya. Ada apa lagi di sini? Kita ada kantornya juga, terus ada gudang juga, terus nanti kita bisa lihat di sana bagaimana saya membuat sistemnya untuk ketika barang masuk ke gudang, terus quality controlnya seperti apa, masuk pencatatan bagaimana, terus nanti alurnya bagaimana supaya ketika toko meminta barang untuk dimasukkan ke penjualan itu nanti ada semua. Kita by system lah, ya. Tersistematisasi. Oke. Berarti saya boleh diajak keliling-keliling Mas di Silahkan. kantornya, di gudangnya. Tentu. Ayo. Silakan. Berani bangkit dan memperbaiki sistem usaha. Seperti itulah yang bisa kita ambil dari sosok Fendi. Dengan dibantu 11 karyawan di toko dan gudang, Fendi terus berupaya menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen usahanya. Koordinasi dan komunikasi diyakini menjadi kunci penting maju dan berkembangnya usaha. Tak sekedar pada penguatan SDM, Fendi juga berupaya memberikan perlindungan terhadap merek miliknya dengan mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual. Fendi saat ini boleh tersenyum bangga di 7 tahun usahanya. Produk tas ranselnya terbukti semakin diminati pasar. Selain di Yogyakarta, produknya telah dipasarkan ke sejumlah kota lain seperti Surabaya,
Jakarta, dan Palangkaraya. Tak hanya pengguna langsung, sejumlah pedagang tas atau reseller pun membeli tas Fandi untuk dijual kembali. Tak heran, kalau setiap bulannya Fandi mampu memasarkan hingga 4.000 tas. Dengan semakin banyaknya produk tas yang dihasilkan, penerapan manajemen yang lebih tertata untuk memudahkan kontrol dan proses audit juga dilakukan. Fandi menerapkan standar baku untuk setiap barang yang akan dipajang di outlet yang diambil dari gudang, dengan mekanisme yang dibuat melalui surat order. Nah, ini jadi kita kemana nih, Mas? Monggo Pak. Pak, gimana kita ini kemana nih, Pak? Ini kita ke gudang saya. Ha-ha. Posisinya ada di belakang toko Oh, saya. jadi gudangnya Mas Fandi di belakang tokonya ya? Kita lihat dulu gudang ini. Silahkan Mbak. Oh, jadi ini ya Mas gudangnya? Iya, ini adalah tempat gudang kita. Nanti di sini ada bagian untuk ngecek dulu barangnya sama notanya. Ini di quality control dulu. Setelah itu nanti akan ada pengkodean. Di sini akan dicatat barangnya, dicatat di buku masuk dulu. Setelah itu baru dia akan menata untuk dimasukkan di rak. Yang di rak ini berarti yang sudah melalui proses quality control? Iya, yang jelas-jelas sudah bagus. Kalau seandainya ada barang yang tidak sesuai? Itu akan kita cek apakah tidak sesuai seperti apa, kita akan kembalikan untuk ke tempat produksi supaya diperbaiki sampai benar-benar bagus. Kalau boleh tahu gudang ini kapasitasnya bisa menyimpan berapa ribu atau berapa puluh ribu? Di sini produk? Bisa sampai 2.000 sampai 3.000. 2.000 sampai 3.000. Iya. Ini kayaknya foto karyawan ya, Mas? Iya, ini waktu kita rekreasi ini. Kita memang agendanya ada beberapa tahun sekali atau 2 kali kita akan liburan bersama. Rekreasi bersama karyawan ya. Tujuannya apa sih sebenarnya Mas Fandi mengajak? Refreshing aja supaya kita tidak hanya bekerja melulu, tapi kita juga ada perlu refreshing untuk kekompakan juga sih. Tidak jenuh juga, Iya, bisa memunculkan semangat yang baru dan juga kekeluargaannya ya Mas ya. Benar sekali. Satu lagi yang ingin saya kunjungi nih Mas sebenarnya. Maaf. Kita belum ke rumah produksi atau tempat produksinya ya? Oke. Boleh saya dianterin Mas Fandi? Oke. Duluan ya Mbak. Nah, inilah proses produksi pembuatan tas ransel Fandi. Fandi memang sengaja memilih untuk menyebarkan proses produksinya ke sejumlah tempat, di antaranya di wilayah Yogyakarta dan Purworejo. Oh, jadi proses produksinya tuh banyak ya Mas? Iya. Yang di sini adalah khusus produksi untuk tas ransel cewek, yang 2 kota lain itu hanya untuk khusus yang untuk cowok, ransel cowok. Kita memang spesialisnya untuk ransel. Kenapa sih memilih untuk proses produksinya itu disebar di berbagai kota? Saya sebar itu karena memang saya bikin untuk spesialisnya. Jadi saya khususkan semuanya di sini. Terus yang di Purworejo dan Kebumen itu mereka untuk spesialis yang ransel cowoknya. Jadi lebih tertata supaya lebih kita fokus aja. Nah, gitu. kalau seperti itu kan berarti ada banyak kemungkinan produknya Mas Fandi ditiru dong. Iya. Dan Nah, itu gimana? udah sering ditembak, tapi awalnya saya ketakutan untuk, khawatir nih kok barang saya pada ditiru. Tapi belakangan saya menyadari bahwa nggak apa-apa, ternyata itu ditiru itu ada manfaatnya juga buat kita. Ditiru ada manfaatnya? Apa? Iya, pertama dengan ditiru berarti menunjukkan bahwa barang kita laku. Yang kedua, dengan ditiru kita dibantu untuk memasarkan produk kita dengan merek kita. Semakin dikenal oleh masyarakat. Dan yang ketiga, dengan ditiru kita bisa nanti promosinya kita adalah ini yang produk kita yang asli, sedangkan yang itu adalah yang tiruan. Dan masyarakat sekarang lebih pintar karena mereka akan tahu mana yang produk asli, mana yang produk tiruan, dan mana yang lebih bagus. Ini yang harus dicatat oleh pemirsa. Kalau misalkan pemirsa punya usaha yang barangnya itu ditiru dengan orang lain, jangan khawatir. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mempertahankan kualitasnya, karena memang semuanya akan ada dampak positif dan negatif ya. Benar. Barang yang kualitasnya bagus pasti akan dicari oleh masyarakat. Benar. Boleh kita masuk ngobrol-ngobrol lagi lanjutin di dalam? Lihat posisi saya. Oh ini proses produksinya. Ini lagi pada ngapain nih Mas? Kalau yang di sebelah sana?
Ini kita itu karena sistemnya rally, untuk pertama kali di bagian sana itu adalah untuk pemotongan. Oke, Pemotongannya malnya, bahannya, dan ini di bagian sini itu untuk bikinnya aksesorisnya atau pelengkapnya. Aksesorisnya di sebelah sana. Ini yang untuk bagian-bagian kecilnya. Bagian kecil-kecilnya. Dan yang di sini untuk menggabungkannya, untuk sampai menjadi tas jadinya. Tapi untuk awal mulanya adalah pemotongannya di sebelah sini ya? Iya. Ini adalah bagian awal mula. Nah, iya. Mas, untuk membuat satu tas, itu biasanya prosesnya berapa lama? Tergantung tingkat kesulitannya, tergantung materialnya yang tersedia atau enggak, itu macam-macam. Bisa untuk satu model yang mudah kita sehari bisa bikin 50 piece, bisa untuk yang agak sulit kita cuma bisa untuk 7 sampai 10 piece. Macam-macam, tergantung tingkat kesulitannya sih. Kendalanya ada nggak, Mas? Pasti ada dong ya? Iya, kendalanya sih banyak, cuman kendalanya yang kita rasain paling besar itu adalah kekurangan tenaga ahli untuk menjahitnya. Itu yang menjadi kendala kita. Jadi permintaan itu banyak, tapi kita untuk suplainya, untuk produksinya kekurangan. Karena memang untuk mencari penjahit yang ahlinya itu memang agak sulit sekarang. Iya, jadi masalah SDM aja sih. Masalah SDM. Ya. Nah, Mas Fandi, kebetulan ada Mas Fandi dan juga ada pemirsa di rumah. Mengenai permasalahan SDM ini kita juga punya pakar dari instansi terkait mengenai SDM. Kita lihat dulu. Menurut kami salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di industri tas tadi itu juga bisa memanfaatkan lulusan-lulusan dari BLK, Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Daerah Istimewa Yogyakarta, tentu saja dengan jenis pelatihan yang sesuai, Mbak. Karena di sana juga nanti tinggal kita menyesuaikan kebutuhan pasar. Contohnya kalau memang di sana ada pelatihan menjahit, mungkin menjahit itu bisa menjahit dalam bentuk membuat tas seperti itu. Itu solusi yang kami tawarkan. Nah, itu tadi adalah pendapat dari salah satu pakar instansi terkait mengenai permasalahan SDM. Mungkin bisa jadi masukan atau jadi solusi dari Mas Fandi dan juga pemirsa. Kalau melihat perjalanan karirnya Mas Fandi ya, pasti ada dong dukungan dari keluarga. Dari kecil mungkin sudah dididik untuk menjadi wirausaha mungkin loh ya. Oh gitu. Dukungan keluarganya seperti apa sih, Mas? Sebenarnya kalau malah dukungan keluarga, saya kurang mendapatkan dukungan dari keluarga saya, terutama mama saya. Karena dari awal beliau sebenarnya tidak setuju ketika saya terjun di dunia bisnis. Bentar. Tidak mendapat dukungan dari mama? Iya. Aneh ini ya. Di mana? Dari awal di awalnya kita nggak mendapat dukungan dari mama saya, tapi dengan berjalannya waktu dan saya berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan, akhirnya di tahun keempat saya usaha, saya baru mendapatkan izin tersebut. Dan disitulah baru saya ngerasain dampaknya yang luar biasa setelah saya dapat dukungan dan doa dari orang tua saya. Lebih sukses. Benar-benar luar biasa, seperti kantung rezeki itu terbuka lebar. Langsung pemasukan demi pemasukan, berkembangnya usaha itu luar biasa. Ini agak aneh ya, karena tidak mendapat dukungan dari keluarga, tapi sekarang bisa membuktikannya. Iya. Saya penasaran dengan sosok mama ini, kenapa sampai tidak mengizinkan Mas Fandi untuk berwirausaha? Gitu. Saya boleh bertemu dengan mamanya Mas Fandi? Boleh ngobrol-ngobrol, mungkin saya bisa lebih tahu kenapa sih alasannya anaknya nggak boleh berwirausaha, padahal hasilnya Iya. Luar biasa ya. Boleh ya Mas ya? Silakan. Habis ini kita ke rumah mama saya. Oke. Ini mamanya Mas Marsya, Mas. Boleh. Ini kenalin mama saya yang saya ceritakan tadi, dan karena beliaulah usaha saya bisa seperti ini dengan doa-doanya. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Mama. Tadi kan sempat saya cerita banyak sama Mas Fandi perjalanan awal karir usaha. Ditentang oleh Mama. Mungkin bisa sedikit cerita kenapa sih kok bisa sampai tidak setuju dengan usahanya Mas Fandi? Dari wisudanya itu, dia itu dapat ranking kan gitu ya. Terus dia dapat panggilan kerja
salah satunya yaitu tadi di BI, terus di swasta itu. Berarti sudah dapat panggilan? Sudah. Itu saya simpan sampai sekarang juga. Ya itu tadi, terus saya itu pengennya tuh dia tuh di kantor gitu ya. Tuh. Katanya juga Mama juga adalah orang yang penting saat memulai tokonya ya. Itu bisa diceritakan Mah, awalnya seperti apa mungkin? Ya dia pokoknya saya minta dibantu Mah, saya minta didukung Mah. Kalau dukung sih saya dukung 100%. Cuman ya Mama pokoknya saya tuh pengen kamu tuh di kantor gitu.